Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita bersua lagi ya, melanjutkan kajian-kajian kita. Dan seperti waktu-waktu yang lalu, mari kita doakan untuk saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel ini. Semoga solawat itu menjadi catatan langit ya, amal soleh mereka dan keluarganya. Dan aku ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pewer-pewerku yang telah memberikan doa-doa baiknya untuk aku dan keluarga. Semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan kembali atas kalian semua. Jangan lupa memang kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi kita untuk mintalah kamu doa kepada siapapun, karena kamu tidak tahu lewat mulut siapa doa itu akan terkabulkan. Maka jangan pernah meremehkan orang. Oh begini begitu, begini begitu. Oh jangan. Nabi memerintahkan mintakan doa. Sudah, minta doa saja kamu kepada siapapun. Karena kita tidak tahu ya, lewat mulut siapa nanti doa itu akan terkabulkan. Dan kita biasanya terjebak oleh penilaian-penilaian lahiriah, tidak masuk ke dalam substansi yang ruhaniah, sehingga kita mengatakan orang begini begitu, begini begitu. Nah, daripada kita salah menilai orang secara lahiriah, ya sudah, kita minta doa kepada siapapun. Karena masalah ruhaniah itu Allah yang tahu. Siapa tahu dia memang tidak menunjukkan kesolehannya, tapi dia soleh. Ya, kita tidak tahu kalau dia soleh dan Allah mencintai dia. Terus lewat mulut dia doa kita terkabulkan. Kan subhanallah gitu. Ya, oke. Kalau suasananya sudah begini berarti suasananya santai, tidak serius. Ya, ini pagi seharusnya aku minum kopi, tapi karena hari ini puasa, bertepatan dengan hari Selasa, aku dilahirkan hari Selasa ya. Jadi begitulah Nabi kita mengajarkan kita bagaimana cara mensyukuri kelahiran kita. Jadi yang ada bagi kita itu ulang hari, bukan ulang tahun ya. Kajian itu sudah kita kupas tuntas. Nanti pewer-pewer baru yang belum jelas silahkan lihat ketik puasa kelahiran ya. Insya Allah keluar itu nanti videonya. Kita sudah kupas tuntas setahun yang lalu. Jadi sekali lagi aku jelaskan, Kanjeng Nabi ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Dengan tegas Rasulullah mengatakan, karena pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Meskipun ada penjelasan-penjelasan yang lain, tapi aku akan menukil yang penting. Pada hari Senin itulah aku dilahirkan ya. Artinya Kanjeng Nabi mengajarkan kita, apabila engkau mensyukuri nikmat atas engkau dilahirkan sebagai manusia, maka berpuasalah engkau pada hari kelahiran. Begitu. Ya. Oke. Seperti yang lalu juga aku sudah memancing kalian untuk berpikir sebetulnya peringatan-peringatan kelahiran dengan dirayakan itu dari mana? Itu tidak ada dari agama-agama samawi, baik dari itu Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu tidak ada ya. Lalu di Kristen yang itu metamorfosonya dari Nasrani itu ada. Lalu kita teliti lagi disebut Natal. Lalu kita teliti lagi, seperti teman jelaskan, Natal itu bahasanya Latin, Roma, bukan Gerik ya. Kalau Gerik itu Yunani ya. Dari situ mungkin kita bisa nanti cari historikalnya, benang merahnya. Sebetulnya merayakan kelahiran itu dari mana sih asalnya? Ya, dari mana itu ya? Yang jelas itu bukan dari Abrahamic faith, enggak. Makanya aku jelaskan lagi, kita pewaris Abrahamic faith, cara memperingati kelahiran itu dengan puasa seperti yang aku lakukan saat ini. Makanya aku tidak minum kopi ya, karena hari Selasa aku berpuasa. Begitu. Selanjutnya begini ya, karena sekarang dunia informasi itu berkembang sangat terbuka,
dan apa saja kita bisa akses. Makanya hati-hati ketika mengakses informasi itu ya. Sebetulnya catatan apa dia doktor, apa dia profesor, apa dia kiai, apa dia ustadz, apa dia apapun dia, itu ya bolehlah, boleh. Tetapi ujian terakhir itu yang harus kalian gunakan sebetulnya, apakah yang dikatakan itu seiring, seirama, sejalan dengan Al-Quran dan hadis? Tidak. Ujian akhirnya itu di sana. Apapun gelar-gelar akademisnya, apapun gelar-gelar status sosialnya, orang bilang dia kiai, orang bilang dia ustadz, oke lah, gitu. Tapi jangan lupa, parameter terakhir untuk menerima atau menolak pernyataan setiap manusia, termasuk pernyataanku sendiri, itu batu ujiannya selaras, seirama, seiring tidak dengan Al-Quran dan hadis. Atau dengan sunnah ditambah begitu. Kalau itu seiring, sejalan, seirama, terima siapapun dia. Meskipun dia jalanan seperti aku, terlahir dari jalanan ya. Kalau dilihat orang Jawa bilang prejengan nih, tampilan luarnya itu sudah tidak meyakinkan, terima. Tapi meskipun dia dari seorang kiai, ulama, profesor, doktor, tidak seirama dengan Al-Quran dan hadis as-sunnah, tinggalkan. Ya. Nah, akhir-akhir ini banyak seliweran di dunia maya itu ya, yang itu sepertinya menjadi apa ya? Aku meminjam istilah ngeri-ngeri sedap, gitu loh ya. Itu istilah yang sering digunakan oleh politikus yang sekarang almarhum ya. Iya, istilahnya ngeri-ngeri sedap, ya. Bisa ngeri, bisa sedap. Nah ini kalau kita tidak pandai-pandai memilah, menganalisa, bisa menjadi keliru gitu ya. Begini, kasus yang ada itu bisa kita analisa. Contohnya begini ya. Ketika ada orang bilang katakanlah Bagong, ya, itu kita jangan serta-merta memahami Bagong itu menurut kita, tapi menurut yang berbicara. Ya, artinya makna atau dari sebuah pembicaraan, ya, itu dipahami dari yang mengatakan, bukan dari yang mendengar. Ya, contoh tadi Bagong, ketika itu yang mengatakan orang Jawa nih, berarti dia salah satu tokoh pewayangan. Ya. Ada Bagong, ada Petro, ada Semar. Ya. Ada lagi siapa lagi? Bagong, Petro, Semar, ada satu lagi lupa aku ya. Itu namanya Punukawan. Berarti yang dimaksud Bagong itu adalah salah satu tokoh pewayangan, ya. Tapi kalau yang mengatakan Bagong itu saudara kita dari Parahyangan, dari Sunda sana, itu lain artinya apa? Itu artinya babi, bukan tokoh pewayangan, ya. Contoh lagi, kita duduk di warung gitu ya. Ada bilang, pesen kopi sing manis. Itu harus dilihat, ngomong pesen kopi sing manis itu orang Jawa yang umum atau Jawa yang Banyuwangi yang osing. Kalau dalam bahasa osing, bahasa saudara kita yang di Banyuwangi, kalau mesen kopi sing manis, itu nanti dikasih kopi pahit, karena sing itu artinya tidak. Tapi kalau yang ngomong tuh orang Jawa yang umumnya, yang ya Jawa Timur umum itu selain osing ya seperti Malang, Surabaya, Gresik, Kediri, Tulungagung dan sekitarnya itu ya. Itu artinya sing itu yang. Jadi kalau mesen kopi sing manis, berarti dia mesen kopi ke warung ibu warung itu atau mbak warung itu yang manis, berarti nanti dia dapat kopi yang manis.
Ini penjaga warung harus ngerti ini yang ngomong ini orang Osing atau orang Jawa yang umum ini. Ya, sekali lagi aku katakan sebagai landasan berpikirnya, bahasa itu dipahami menurut yang menyampaikan, bukan menurut yang mendengar. Begitu juga problem itu dipahami itu dari yang punya masalah itu, bukan dari kita. Sekarang kita berbicara masalah tentang Natal, ya. Itu tidak bisa dipahami oleh di luar kekristenan. Tidak bisa. Itu harus dipahami dalam konteks kekristenan. Bagaimana cara teman-teman Kristen kita memahami Natal? Tidak bisa dong. Natal itu sebuah permasalahan hadir dari dunia Kristenan lalu dipahami menurut dunia di luar Kristen. Kan jadi tidak connect. Tidak bisa. Ya. Nah, sekarang siapa sosok Kanjeng Nabi Isa yang kita agungkan itu, yang kita muliakan itu? Karena kita oleh Allah tidak boleh membeda-bedakan, ya. Mereka semua itu adalah messenger, ya, penyampai pesan-pesan Allah yang dimuliakan. Kita harus memuliakan, itu perintah Allah. Kita dilarang membeda-bedakan dari mulai Adam pertama sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, dari Kanjeng Nabi Adam sebagai awal, ya, ditutup oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita tarik dari yang monumental, nanti ada Kanjeng Nabi Nuh, Abraham, ada Musa, ada Isa sampai penutup, ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Ini semua yang harus kita hormati, begitu. Ya. Oke. Selanjutnya, siapa sosok Kanjeng Nabi Isa yang mereka sebut Yesus? Teman-teman, ya, teman-teman Kristen kita yang Tritunggal nih, ya, ini nanti kasus lagi nih, ya. Apakah yang memperingati Natal itu yang Kristen Tritunggal atau Kristen yang menolak Tritunggal? Karena di dalam kekristenan juga konsep teosnya itu bermasalah sampai detik ini. Makanya ini ruwet ini. Ya. Benang merahnya itu kalau nggak jeli itu menjadi kacau cara memahami. Nah, sekarang kita berbicara yang mayoritas kekristenan itu Tritunggal. Jadi siapa sosok Yesus menurut saudara-saudara kita yang Kristen Tritunggal itu sudah jelas. Itu masalah akidah. Bukan masalah muamalah. Jadi masalah Natal itu masalah akidah. Bukan masalah muamalah. Sekarang ini ada pembicara-pembicara yang akan menggeser Natal itu seolah-olah itu masalah muamalah. Karena dia memahaminya Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnu Allah. Ini kan yang ngeri-ngeri sedap aku bilang tadi itu. Ya, jangan menipu. Jangan membuat kekacauan. Ini masalah akidah, bukan masalah muamalah. Karena kalau kita lihat masalah muamalahnya saja, itu dia menjadi seolah-olah benar. Nanti si pembicara menukil surat ayat berapa? Sebentar. Itu ayatnya ayat ke 8, ya. Aku bacakan surat Al-Mumtahanah, ya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Benar. Ini memang benar. Kita boleh berinteraksi, bermuamalah. Ini ayat-ayat tentang muamalah. Kita boleh berbuat baik. Kita diperintahkan kepada siapapun meskipun dia tidak seakidah dengan kita. Dalam humanisme kita harus berbuat baik kepada siapapun. Benar. Ketika ayat ini dinukil untuk mengatakan
bahwa kita boleh Natal itu menggunakan ayat ini karena dia di atasnya sudah mengklasifikasikan bahwa Natal itu adalah Isa ibnu Maryam, ya, bukan Isa ibnullah, dan itu telah digeser oleh dia menjadi hal yang muamalah, bukan akidah. Di sini letak kesalahannya. Nah, kalau kalian mendengar ceramah-ceramah seperti ini tidak melihat dari muaranya, dari asalnya, dari ujungnya, kalian bisa terjebak. Oh, itu masalah muamalah. Dan di surat Muntaha diperbolehkan. Lewat sudah. Lewat, ya. Ini surat Muntaha ini menarik ini ya. Nanti kita bisa kaji. Ini sekilas info aja di ayat yang ke-10 itu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijab kepadamu, maka hendaklah kamu uji. Terus bagaimana cara memahami perempuan-perempuan ini? Ini hati-hati ini. Padahal yang datang itu bukan hanya perempuan, bahkan perempuannya itu peristiwa ini itu cuma 7 atau 10 orang. Kebanyakan laki-laki, tapi ngapa disebut perempuan? Ini kalau kalian memahami secara harafiah saja, meleset lagi. Tapi itu nantilah kita bisa kaji ya. Kita fokus ke ayat ke-8 ya. Aku ulangi sekali lagi. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Benar, ini ayat muamalah. Ya, kita disuruh berbuat baik dalam bermuamalah dengan siapapun. Yang jadi masalah ketika si pembicara telah menggeser hal-hal yang akidah, ya, menjadi hal-hal yang muamalah. Masalah Natal itu dia geser menjadi muamalah karena dia pahami menurut paham dia Isa ibnu Maryam. Bahkan dia menukil peristiwa di Mesir, peristiwa di Saudi. Mesir itu urusan Mesir, kita bangsa Indonesia. Ngapain kita tunduk sama Mesir? Punya harga diri sebagai bangsa gitu loh. Arab itu urusan Arab, Saudi itu urusan Saudi. Kita bangsa Indonesia, kita punya ulama-ulama top. Dulu ulama-ulama top kita nih sebelum terkontaminasi politik itu jagoan-jagoan berat di Saudi sana. Jadi jangan dikit-dikit Arab, dikit-dikit Mesir. Al-Quran, As-Sunnah itu patokan Islam. Jadi berislam itu bukan patokannya Saudi, bukan patokannya Mesir, bukan. Apabila kita terjadi perselisihan, kembalikan ke Al-Quran, ke As-Sunnah atau hadis itu tadi. Bukan ke Mesir, itu urusan Mesir, terserah urusan mereka. Jangan, oh Mesir boleh terus kita boleh begitu. Arab Saudi boleh terus kita boleh begitu. Di mana harga diri kalian sebagai bangsa? Kita dilahirkan sebagai bangsa Indonesia oleh Allah. Punya harga diri dikit gitu loh. Jangan beragama digadaikan sama Mesir, sama Saudi. Nggak ada urusannya. Kalau Islam, parameternya Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu. Ini jangan, oh ulama sana boleh begini. Itu urusan sana, wes. Terserah. Mau sana, mau gitu, mungkin urusan sana. Gitu. Ya. Makanya sudah aku bilang tadi. Ada orang bilang bagong, lihat. Karena kita memahami menurut yang mengatakan. Ada orang bilang sing, lihat. Yang ngomong itu siapa? Karena kita akan memahami menurut yang ngomong. Singnya orang Banyuwangi itu artinya tidak. Orang Osing yang di sana. Singnya misalkan orang Malang itu artinya yang. Jadi kalau sing manis itu menurut orang Banyuwangi itu tidak manis. Sing manis menurut orang Malang itu yang manis. Beda kan? Bagong menurut saudara kita di Parahyangan, Bumi Sunda sana, itu babi. Menurut orang Jawa di sini bagong itu salah satu tokoh pewayangan. Beda. Jadi kita memahami sebuah narasi ataupun diksi itu melihat siapa, dari mana asal omongan itu. Begitu juga kita memahami Natal itu dari perspektif Kristen, bukan perspektif kita. Terus supaya boleh mengatakan, oh menurut saya Natal ini Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnullah. Ikura menurut gundulmu. Apakah pemahaman saudara-saudara kita seperti itu? Kan tidak. Jadi menurut gundulmu supaya itu bisa kamu geret ya dari masalah akidah,
ke masalah muamalah. Lalu kamu suntikkan surat Al-Muntaha nomor 8 ini. Jadi kalau orang nggak tahu duduk permasalahannya, nggak tahu ujungnya bagaimana mengistimbat hukum ini, seolah-olah, oh boleh. Kan bahaya. Ya, bahaya itu. Ini bukan masalah kecil. Ya, kita diberi ruang seluas-luasnya untuk berbuat baik terhadap siapapun. Termasuk untuk saudara-saudara kita yang Kristen. Kita harus berbuat baik. Misalkan dia sakit, kita harus jenguk dia. Dia perlu biaya, kita kelonggaran rezeki, kita kasih duit. Kalau bisa kasih saja, jangan pinjami. Ayo kita cari dokter. Kita antar ke dokter. Jadi banyak ruang-ruang yang disediakan untuk kita bisa bermuamalah terhadap saudara-saudara kita yang lain, termasuk yang Kristen. Kenapa yang jadi satu ini harus dijaga, kok nggak terjaga sih ya? Ini bukan masalah muamalah. Kalau mau muamalah itu loh, ada ruangnya yang lain. Dan itu luas. Dia sakit, dia kesusahan, tolong. Ya, ngajak bersih-bersih, kerja bakti, ayo kita bersama. Begitu. Jadi ini umat ya, kalau tidak hati-hati melihat pembicaraan tokoh-tokoh siapapun dia, hanya terpesona gelar-gelar akademis, gelar-gelar sosial, terus digesernya dari hal-hal yang akidah menjadi muamalah, oh bubar. Ya, sekarang gini aja dah. Aku sudah jelaskan di video kemarin. Nabi, ya, Kanjeng Nabi itu hidup berapa lama di Madinah? Ketika di sana hukum Allah sudah tegak, ya, maka kan terus aku sudah jelaskan menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Jadi Madinah itu nama sebutan. Nama aslinya itu Yatsrib. Berulang kali aku sudah jelaskan itu. Dan kalau kamu baca surat Al-Kahfi, di sana terjadi salah terjemahan yang itu pemahamannya bisa menceng. Bisa melenceng kita memahaminya. Karena kata Madinatin diterjemahkan kota. Bukan. Madinah itu bukan sekedar kota. Kan menjadi simplisit, menjadi sederhana. Orang jadi salah memahaminya. Pesan apa yang mau disampaikan Al-Quran? Gitu loh. Ya. Nah, aku ingin penggemarku itu cerdas gitu loh. Kalian harus berani memberikan kritik. Supaya kalian bisa memberikan kritik, kalian harus belajar. Gitu loh. Jangan enggak, buatan kepangge, nggak jelas. Bila perlu aku pun kamu kritik. Selama kritikmu itu dalam nilai-nilai akademis, kalau memang aku lihat benar, aku terima. Tapi kalau nggak benar ya tentunya aku buang, untuk apa? Gitu. Ya. Jadi hati-hati kalau lihat sekarang informasinya itu sedang terbuka, siapapun bisa mengakses informasi, kajian-kajian siapapun, jangan terlena gitu. Oke, sekarang gini sajalah. Kita kembali ke peristiwa Madinah. Ketika Kanjeng Nabi menjadi presiden di Madinah, dia itu ada berapa tahun di sana? Nabi kita itu. Ya, dia melalui Natal enggak? Karena aku sudah jelaskan kemarin, sebelum Islam itu hadir, peristiwa Natal itu kan abad keempat sudah ada. Jadi kan Nabi kan hidup, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu hidup di Madinah, dia sebagai kepala negara, dan rakyatnya ada yang Nasrani, yang saat itu sudah Kristen, ya. Terus bagaimana cara Nabi mensikapi Natal? Karena Nabi bertemu dengan Natal. Jangan bilang Nabi tidak ketemu dengan Natal di sana. Karena Natal itu sudah ada jauh sebelum Islam hadir. Sudah, kita lihat itu aja dah. Sekarang tanya kepada mereka yang pakar-pakar hadis, pakar-pakar sejarah. Pernah nggak sih Nabi ngucapin? Gitu loh. Pernah nggak? Gitu aja. Ya. Jadi daripada ribet bertarung ya secara pemikiran, karena setiap sintesa mesti ada antitesanya. Oh, kalau sama aku sudah bermain-main itu, aku layani. Gitu loh ya. Sampai kapan aku layani? Ya, tapi sudahlah, daripada kita ke sana, ada yang lebih simple, ya. Apa sih yang dilakukan Nabi? Kita cari aja data itu. Pernah nggak Nabi mengucapkan Natal? Ya, jadi nggak bisa. Natal itu
lahir dari pemikiran Kristen, maka harus dipahami menurut Kristen. Jangan lahir dari kekristenan kamu memahami menurut Islam bahwa Isa itu ibnu Maryam bukan ibnullah. Iku rak karepmu. Ya. Oke. Sampai sini dulu ngaji kita ya, santai-santai saja ya. Dan semoga Anda, keluarga Anda, ya, saudara-saudara Anda dapat memegang akidah dengan teguh gitu. Ya. Jadi hidup itu nggak usah tanggung-tanggung. Kalau mau Islam ya Islam, kalau mau kafir kafir gitu loh. Nggak usah abu-abu, nggak usah. Orang Allah kan sudah nggak larang-larang, nggak paksa-paksa, semua bebas-bebas saja. Tapi setiap pilihan itu ada risikonya. Kamu mau Islam, Islamlah, mau kafir kafirlah gitu. Nggak usah tanggung-tanggung gitu loh. Ya, supaya jelas gitu. Oke, sampai ketemu lagi nanti sore kita ketemu tentang melanjutkan tentang kritik yang akan kita sampaikan dengan aku berusaha untuk menyampaikan kritik itu dengan baik, dengan akademis ya, tanpa harus menghujat dengan beliaunya Kang Mas PS ya, bukan PDT ya. PS Gilbert ya. Nanti sore lah ya bisa kita lanjutkan. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berkarya. Semoga karya Anda itu selalu dicatat Gusti Allah Agung sebagai amal soleh menghasilkan rezeki yang barokah. Kalau sudah banyak rezeki, jangan lupa agama ini perlu kamu bantu. Ya, tidak ada makan siang yang gratis. Tidak ada. Semuanya itu perlu dana. Perang itu perlu dana. Ya, sekarang perang kita perang apa? Perang pemikiran. Bukan perang-perang seperti yang konvensional itu. Ya, untuk saudaraku yang di komennya itu aku merasa terhenyu. Mohon maaf Mas, ya memang kadang-kadang ada yang minta panjang, ada yang minta pendek. Jadi ya aku kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek gitu ya. Kemarin beliaunya baru hadir, lama absen katanya apa itu? Keadaan ekonominya lagi apa? Lagi pancaroba atau apa gitu ya. Ya memang kalau semakin panjang tentunya semakin banyak kuota dan semakin banyak biaya yang digunakan untuk menyaksikan video ya. Tapi ya gitulah Mas ya, kita sama-sama mensiasati. Itu dari aku, sampai ketemu nanti sore. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita ketemu ya. Jangan lupa siapkan untuk kita kaji supaya dari kajian-kajianku itu kamu bisa mengajarkan kepada yang lain. Alhamdulillahirobbilalamin.